Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wilan Syiful Fuad, mahasiswa agribisnis. Di sini kami ditugaskan untuk membahas sebuah jurnal yang berjudul mengenai alat pendukung keputusan genggam sederhana yang dirancang untuk membantu orang miskin, sumber daya petani meningkatkan manajemen penyakit busuk daun kentang pada mata kuliah pertanian berkelanjutan. Kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Gunawan, Ajmi Padli Rijali, Gina Kamilia Salsabila, Nisa Hudani Nabila, Yayang Putri Selvia, dan saya sendiri Muhammad Wilan Syiful Fuad. Di sini introduction-nya penyakit busuk daun, lead blight atau LB yang disebabkan oleh Omicet Phytophthora infestans merupakan satu kendali terpenting bagi produksi kentang di seluruh dunia. Di Andes, lead blight dapat menjadi sangat sulit untuk dikelola karena kondisi iklim tropis dataran tinggi dengan pola cuaca yang semakin tidak terduga dan produksi kentang sepanjang tahun. Menurut Kroman dan kawan-kawannya pada 2008, tekanan penyakit yang tinggi dapat terjadi sepanjang musim tanam, dan oleh karena itu dedaunan harus dilindungi atau setidaknya dipantau sejak kemunculannya. Selain itu, fungisida biasanya tidak dikelola secara optimal oleh petani Andes skala kecil karena kurangnya pengetahuan tentang beberapa aspek manajemen penyakit, termasuk diagnosis penyakit dan perbedaan khasiat fungisida yang tersedia. Selanjutnya, alat pelindung umumnya tidak digunakan ketika petani Andes menggunakan pestisida yang dapat menyebabkan risiko kesehatan yang cukup besar bagi mereka dan keluarga mereka. Untuk penjelasan mengenai material dan metode akan dijelaskan oleh Kang Adit. Kepada Kang Adit, saya persilahkan. Siapa di sini ada desain, HH, dan DST gitu ya. Nah, di sini terdiri dari 3 piringan ya yang terbuat dari karton berlapis plastik. Nah, setiap disk memiliki warna latar belakang yang berbeda dan mewakili kelas resistensi inang gitu ya. Mereka rentan, kuning cukup tahan, hijau tahan. Berdasarkan skala kerentanan yaitu 0 hingga 9 yang diusulkan oleh UN dan Forbes pada tahun 2009, gitu. Di mana peningkatan kerentanan diwakili dengan nomor menaik, dengan 9 mewakili kerentanan tinggi. Gitu. Nah, yang selanjutnya nilai tingkat faktor dan rekomendasi yang sesuai berbeda untuk disk warna berbeda, sehingga menghasilkan integrasi faktor lingkungan, manajemen, dan resistensi host dalam pengendalian penyakit busuk daun. Nah, di sini ada value for lead night inducing factor used in handheld description support tool design in improve design management gitu ya. Nah, di sini ada gitu ya beberapa dari mulai faktor terus rain day, time-nya ada juga gitu ya. Boleh dilihat juga. Nah, di sini ada skala-skala dari mulai 1 sampai 4 sampai dengan 1 sampai 55 mm gitu ya. Mungkin langsung saja di sini langsung ke pembahasan untuk yang digunakan di Peru gitu ya. Angka-angka yang terkait di atas, tingkat faktor yang berbeda ditetapkan melalui proses elistasi ahli dalam lokakarya yang melibatkan peneliti dari CIF dan lembaga mitra gitu. Penyuluh dan petani. Proses elisitasi ahli ini dilanjutkan di Ekuador dan beberapa nilai dimodifikasi untuk digunakan di negara tersebut. Terima kasih atas penjelasannya, Kang Adit. Selanjutnya, penjelasan mengenai desain dan manajemen uji coba lapangan akan dijelaskan oleh Kang Azmi. Kepada Kang Azmi, saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Desain dan manajemen uji coba lapangan. 11 percobaan lapangan dilakukan di Peru. Ekuador dirancang untuk menilai kemanjuran HHDST untuk mengendalikan penyakit busuk daun. Nah, setelah pengaruh alat tersebut pada jumlah aplikasi fungisida, selanjutnya disemprotkan per musim pada dampak lingkungan. Deskripsi 11 percobaan yang dilakukan di Peru, Ekuador antara tahun 2011 sampai 2016 yang dirancang untuk menguji kemanjuran alat pendukung keputusan genggam sederhana atau HHDST untuk pengelolaan penyakit busuk daun kentang. Pengaruhnya, setiap jumlah total aplikasi fungisida dan dampak lingkungan. Berikut adalah tabel ke-11 percobaan tersebut. Nah, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan seterusnya. Boleh lanjut, Kang Wilat. Dalam semua percobaan penanaman, pemupukan, penimbunan, penyiangan, dan pengendalian serangga dilakukan sesuai dengan praktek lokal, seragam untuk semua perlakuan dan dalam percobaan. Untuk mengurangi gangguan antar petak pada semua petak, pada semua petak ditanami oat atau dalam bahasa Latinnya disebut Ateapena sativa, sebidang tanah seluas 1 meter di sekitar petak. Kontrol yang tidak diberi perlakuan tidak digunakan dalam eksperimen yang membandingkan HHDST dengan praktik lokal. Beberapa di antaranya dilakukan dengan petani di lahan mereka atau bersama petani. Kemudian penyakit busuk daun selalu dikendalikan dengan fungisida di daerah-daerah produksi ini. Dan dengan demikian, adanya pengendalian yang tidak diberi perlakuan tidak memberikan nilai komparatif yang kecil bagi petani. Selain itu, banyak petani tidak menghargai tingginya tingkat inokulum yang dihasilkan dalam kontrol yang tidak diberi perlakuan. Kepada Kak Ajmi akan penjelasannya. Selanjutnya penjelasan mengenai aplikasi pramuka dan fungisida lapangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dayang Putri. Kepada Teh Putri, saya persilakan. Aplikasi pramuka dan fungisida lapangan. Nah, di sini ada yang pertama di Peru, plot dengan kultivar rentan, tahan sedang dan tahan dievaluasi setiap 7, 9, dan 11 hari masing-masing. Di Ekuador, plot dengan kultivar rentan dievaluasi setiap 4 atau 7 hari. Sedangkan plot dengan kultivar rentan dievaluasi setiap 4 atau 7 hari. Sedangkan plot dengan kultivar cukup tahan dan tahan dinilai setiap 5 atau 11 dan 7 atau 14 hari. Dengan periode evaluasi yang lebih pendek digunakan ketika evaluasi sebelumnya menghasilkan keputusan jangan disemprot. Nah, yang kedua, dalam semua percobaan fungisida daun diaplikasikan sampai run off dengan semprotan Knapsack 20 liter yang dioperasikan dengan tuas. Yang ketiga, untuk varietas yang rentan, aplikasi fungisida pertama dilakukan dengan fungsi dan sistem ikat out translaminar. Di Peru, formulasi termasuk Plopisolid, Propamacarp, Simocanil, Mancozeb, Dimetomorph, Mancozeb atau Iprovalicap, Propineb digunakan, sementara di Ekuador formulasi mengandung mandipropamid, Dimetomorph, Propamacarp, Simocanil, Mancozeb atau Metalixil. Nah, yang keempat, dengan varietas yang cukup tahan, aplikasi fungisida pertama di kedua
negara umumnya dilakukan dengan fungisida kontak propinep, klorotlalonil, mankozeb, koper hidrosid, koper oksiklorid, kaptan atau volvet. Penilaian variabel respon dan analis data. Nah, yang pertama ada dalam pencobaan Peru, presentasi total luas daun dengan gejala penyakit busuk daun atau persen infeksi. Dicatat untuk setiap plot pada interval 7 hingga 11 hari, mulai dari 18 sampai 30 hari setelah tanam, dengan total 11 sampai 12 penilaian percobaan. Yang kedua di Ekuador, persen infeksi dicatat untuk setiap plot pada interval 7 hari dimulai pada 30 sampai 40 hari setelah tanam, dengan total 8 sampai 15 penilaian untuk setiap percobaan. Nah, yang ketiga, dampak lingkungan atau EI per hektar. Setiap perlakuan diukur dengan menggunakan nilai-nilai bagi hasil, I atau Q. EI mempertimbangkan efek akumulasi pestisida pada pekerja pertanian dan konsumen, serta pada lingkungan perairan dan darat untuk sistem produksi kentang Peru dan Ekuador. Untuk mengevaluasi kemanjuran HHDST relatif terhadap praktik lokal, modal efek campuran berikut digunakan di MA. Seperti yang dilihat pada PPT-nya. Terima kasih Teh Putri atas penjelasannya. Bisa di next, Teh Gina. Nah, untuk pembahasan hasil akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Udani Nabila. Kepada Teh Bila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk sekarang yaitu hasil. Dari data mentah 3 variabel respon yang akan dinilai yaitu RAUDPC, jumlah semprotan fungisida, dan dampak lingkungan atau EL. Semuanya condong ke angka yang lebih tinggi dengan koefisien kemiringan masing-masing 3,03, 0,67, dan 1,10. Untuk selanjutnya, perbandingan HHDST dengan praktik lokal. Nah, penilaian visual dari data yang diplot menunjukkan bahwa baik HHDST dan praktik lokal umumnya secara efektif mengendalikan penyakit busuk daun baik di Ekuador dan Peru. Namun, penilaian visual juga menunjukkan efek yang jelas dari negara, terutama dengan jumlah semprotan fungisida. Dan untuk alasan ini, data dianalisis secara terpisah untuk setiap negara. Berdasarkan RAUDPC, hanya varietas rentan yang menunjukkan beberapa tingkat kerusakan penyakit, dan di kedua negara, penyakit lebih tinggi dengan praktik lokal. Oke, terima kasih kepada Teh Nabila atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan mengenai perbandingan HDST dengan pendekatan pengelola fungisida lainnya di Peru akan dijelaskan oleh Gina Kamilia Salsabila. Kepada Teh Gina, saya persilakan. Perbandingan HHDST dengan pendekatan pengelolaan fungisida lainnya di Peru. Secara keseluruhan, kinerja HHDST secara umum juga dan seringkali lebih baik daripada 2 DSS lainnya untuk penekanan penyakit, meminimalkan jumlah semprotan, dan EI. Ketiga DSS bekerja sama baik untuk praktek lokal dan semprotan kalender untuk ketiga variabel respon, kecuali untuk jumlah semprotan fungisida yang digunakan pada kultivar tahan yang jelas lebih rendah menggunakan salah satu dari 3 DSS. Kalau di Peru, HHDST itu umumnya memberikan kontrol yang lebih baik untuk varietas rentan yang bisa menjadi sangat penting untuk ketahanan pangan dan juga ekonomi. Meskipun ada beberapa derajat penyakit, dengan HHDST di Peru, ini kurang dari yang dihasilkan dari praktek lokal. Kalau dengan kultivar tahan di Ekuador, baik HHDST dan praktik lokal, itu memberikan pengendalian penyakit yang baik, tetapi HHDST itu menghasilkan lebih sedikit semprotan. Di Ekuador,
praktik lokal menghasilkan jumlah semprotan yang sama untuk ketiga kelas resistensi inang. Dengan demikian, melihat penekanan penyakit dan jumlah semprotan yang bersama-sama, akan tampak bahwa praktek pengobatan lokal di Ekuador ini cenderung kultivar tahan, penyemprotan berlebih, dan kultivar rentan, semprotan yang kurang. Jadi kesimpulannya, dalam konteks pertanian yang miskin sumber daya, nilai HDST ini tampaknya baik untuk manajemen penyakit busuk daun maupun pelatihan. Disket tersebut tidak mahal dan bahkan dapat disediakan oleh LSM atau perusahaan agrokimia. Manfaat tambahan apapun bagi petani yang dihasilkan dari penggunaan DIS tidak akan dikenakan biaya. Selanjutnya, penggunaan DIS memerlukan beberapa pemahaman dasar tentang epidemiologi dan akan memperkuat praktik mengintegrasikan beberapa faktor yang mendorong keparahan penyakit, sehingga memenuhi tujuan awal alat yang digunakan tersebut. Deklarasi kepentingan bersaing, para penulis juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya persaingan kepentingan keuangan atau hubungan pribadi yang tampaknya dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam makalah yang dikaji tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas serta salah kata dalam pengucapan yang telah kami lontarkan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup.